Orang kalau bisa berbuat baik sama orang, harusnya dia bisa lebih baik lebih baik lagi berbuat baik kepada istrinya kan? Kalau istri itu berlaku nusyus, itu kan ada kalimat pukullah mereka. Nah, pukulnya ini itu kan ada pro dan kontra nih, Bi. Ada yang mereka mengartikannya pukul itu ya dihajar gitu kan. Kalau laki-laki sudah, Oh gitu. itu syarat. Berarti apa? Sudah gemes. Oh gitu ya. Sudah peringatan terakhir. Wah, Aku buatin teh ya. tekonya baru. Iya dong. Ini yang beli di itu loh. Udah cukup. Udah cukup. Wow. Ini teh yang biasa dibikin kan? Iya. Udah aku kasih madu sih tadi itu tapi sedikit. Enak nggak? Oh, rasanya beda. Beda. Oh, Enggak kok sama. iya. Atau karena itu tehnya baru ya? Masa sih? Bilang aja kayak enak gitu, Bi. Pura-pura. Bercanda. Enak kan nggak boleh Bercanda toh. sayang, ini bercanda. Kan katanya berbohong itu kan boleh kan dalam rumah tangga, Boleh. ya kan? Iya, kan bercanda. Jadi sebenarnya laki-laki itu harus baik kepada istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khairukum linisaihim khuluqan." Sebaik-baik laki-laki adalah laki-laki yang paling baik kepada istrinya dengan akhlaknya. Makanya hal ini menandakan kalau ingin melihat laki-laki berstatus baik harus keluar dari lisan mulutnya, kalau suami aku adalah orang yang baik. Selama itu belum keluar berarti belum ada pengakuan baik. Makanya kalau saya ingin dikatakan baik, ya harus baik dulu menurut istri. Terkadang ada laki-laki baik di luar sama istrinya kata-katanya kurang pantas, suka menyakiti, suka melukai, bahkan Sama ada yang sampai bosnya baik, ada yang sampai KDRT. Ya. Itu nggak boleh. Apa hukum dari suami yang melampaui batas, menghina, mencaci KDRT? Pertama kita buka Quran surah An-Nisa ayat 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Perlakukan pasanganmu dengan baik. Perlakukan istrimu dengan baik. Kalau ada keburukan atau tabiat sifat yang tidak baik di istrimu, maka bersabarlah. Sebab bisa jadi di balik keburukannya ada kelebihan yang tidak dimiliki wanita lain. Berarti kalau istrinya lagi tantrum gitu suaminya harus banyak sabar ya? Ya harus menyadari, karena memang begitu. Jadi kata Rasulullah SAW, istri itu, wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kita terlalu meluruskannya, patah. Kalau membiarkannya, tetap bengkok. Lalu dengan cara apa? Ad-din, dengan agama, dengan nasihat. Sebab ad-dinun an-nasiha, agama adalah nasihat. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasuli. Kalau ingin rumah tangga ini baik, maka ambillah aturan-aturan dalam Quran dan hadis. Ada banyak aturan-aturan di Quran yang mewajibkan suami memuliakan istri, istri taat kepada suami dan menghormati suami. Gitu. Nah, kalau KDRT itu kan secara verbal ya, maksudnya fisik gitu kan yang dilukai. Tapi kalau misalnya non verbal kayak psikisnya, misalnya kayak dia selingkuh atau dia menikah lagi, itu kan termasuk KDRT juga, cuma dia tak terlihat gitu. Kemuliaan akhlak itu dimulai bukan cuman dengan menyakiti fisik, tetapi bagaimana menjaga lisan, anggota badan, perbuatan dari menyakiti orang. Secara umum, Islam memberikan satu pengertian. Siapakah seorang muslim itu? Al-muslimun, seorang muslim itu adalah al-muslimu atau muslimun itu adalah salimal muslimuna lisanihi wa yadihi. Orang yang lisan dan tangannya selamat dari menyakiti orang lain. Sama orang lain aja kita menjaga agar perasaannya tidak terluka, apalagi sama pasangan. Orang kalau bisa berbuat baik sama orang, harusnya dia bisa lebih baik lebih baik lagi berbuat baik kepada istrinya kan. Orang kalau bisa berbuat baik kepada orang lain, harusnya dia harus lebih baik lagi berbuat baik kepada istrinya. Karena apa? Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu
bima faddalallahu ba'dahu ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. An-Nisa 34. Laki-laki itu adalah pemimpin. Dia bertanggung jawab karena derajat laki-laki satu tingkat lebih tinggi daripada perempuan. Tetapi perempuan juga punya kewajiban, fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Kewajiban wanita adalah taat kepada hukum Allah dan taat kepada suami. Nah, kewajiban-kewajiban ini sudah diatur. Makanya kalau laki-laki yang menyakiti baik secara verbal ataupun non verbal dengan sikis kalimat, itu nggak boleh dalam Islam. Karena sudah aturannya wa'ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukanlah istrimu dengan baik. Berarti dalam segala sikap, tindakan, ucapan, kelakuan apapun harus tidak boleh menyakiti istri. Nah, kalau bicara soal taat nih, kalau misalnya aku melakukan kesalahan gitu sampai suami murka gitu, akhirnya secara nggak sengaja atau nggak sengaja itu menyakiti gitu kan. Nah, itu apakah aku harus melawan gitu? Maksudnya melawan juga takut dosa, tapi diam aja juga nanti akan terbiasa kayak gitu. Yang menyakiti siapa? Sekarang Suami. kan ada juga suami dan juga istri. Sekarang nggak cuma suami aja kan, ada tuh public figure juga tuh aku lihat di gosip. Itu ada juga istrinya yang katanya itu malah serang-serangan gitu loh sama suaminya gitu. Nah itu tuh bagaimana? Kita harus melawan atau pasrah aja? Sedangkan kan itu pasangan kita sendiri. Iya. Gimana dong? Orang yang menikah harusnya tahu prinsip pernikahan. Litaskunu ilaiha. Menikah itu saling memberikan ketenangan. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Tumbuhkan rasa cinta. Warahmah, kasih sayang. Kalau sudah prinsip dalam rumah tangga itu saling menyakiti, saling menjatuhkan, saling melukai, itu bukan prinsip menikah, sayang. Mendingan akhiri pernikahan itu daripada harus berakhir dengan saling menyakiti dan berujung pada saling menzalimi fisik. Oh, jadi kalau kayak gitu bercerai itu lebih baik. Lebih ya? baik. Nah, cuman syarat bercerai ini kan kita buruk nih. Orang kita ini kalau bercerai pasti diakhiri dengan permusuhan, Iya. perang sengit, saling membuka aib, saling menjatuhkan, itu nggak boleh. Harusnya tolak kalau diambil bolehlah, tapi unsur-unsur yang saling menyakiti dan mendolimi harus dihilangkan. Kalau kita enggak kan, cerai secerai, tapi perang dingin sama perang urat saraf selalu terjadi. Itu yang salah. Nah, terus itu kan ada di surat An-Nisa ya, ayat ke-34 ya kalau nggak Iya, salah ya. betul. Itu tentang kalau istri itu berlaku nusyus, itu kan ada kalimat pukullah mereka. Nah, pukulnya ini itu kan ada pro dan kontra nih, Bi. Ada yang mereka mengartikannya pukul itu ya dihajar gitu kan. Nah, kalau sebenarnya dalam Quran itu mukulnya gimana? Ya nggak langsung mukul juga kali, sayang. Pukulnya gimana? Wallati takhafuna nuzujahunna. Apabila perempuan sudah berbuat derhaka, maka pertama yang harus dilakukan adalah fa'idhuhun. Nasehati. Nasehati dulu pertama. Kemudian Kalau nggak mempan pisahkan juga, tempat tidurnya. bisa ranjang. Ya, yang ketiga wadribuhun, Nah, baru itu wadribuhun. pukul. Itu gimana? Jadi kalau kita lihat tahapannya, pertama dinasehati. Iya. Yang kedua pisahkan tempat tidurnya. Yang ketiga wadribuhun. Nah, kalimat yang ketiga ini lebih kepada punishment, lebih kepada orientasi bahwa laki-laki sudah berada di puncak keputusan. Gitu loh. Jadi marahnya sudah berada di puncak. Nah, wanita yang dipukul ini berarti harus paham. Laki-laki sudah melakukan nasihat, sudah pisahkan tempat tidur, dan ini merupakan tingkat peringatan yang terakhir. Sebelum akhirnya mengarah kepada talak. Kalau wanita sudah dipukul berarti laki-laki sudah memberikan lampu merah nih, hati-hati loh. Hati-hati loh. Nah, tetapi kaidah wadribuhun, mukulnya itu mukul seperti apa? mukulnya kayak gimana? Yang dikatakan pukul ini, pukullah pada tempat-tempat yang tidak menyakitkan dan pukullah pada kondisi yang tidak membekas. Jadi Ya udah. namanya paling, mukul kan sakit. paling tangan. Ah, kayak gitu doang. Itu syarat. Itu nggak terasa buat istri. Tapi itu syarat. Kalau laki-laki sudah, Oh gitu. itu syarat. Berarti apa? Sudah gemes. Oh gitu ya. Sudah peringatan terakhir. Nah, yang salah kalimat wadribuhun ini dilakukan dengan pelampiasan nafsu amarah. Sampai matanya lebam, sampai Seperti Nabi Ayub ya. Nabi yang apa namanya yang sakit itu kan dia memukul istrinya pakai
sapu ya? Iya, Karena itu peringatan istrinya aja. meninggalkan dia itu. Iya, pakai sapu cuma peringatan aja. Berarti apa? Laki-laki sudah marah. Nah, ini Dan istri harus peka juga. harus peka kalau sudah tidak sehati, nggak mempan, dipisah ranjangkan nggak mempan. Kemudian yang ketiga inilah dipukul itulah. Tapi dipukul itu bukan berarti meninggalkan bekas pada tubuh, melukai istri atau bikin cacat dan lain sebagainya. Cukup dengan syarat sentuhan, berarti laki-laki sedang marah. Masya Allah, segitunya Islam sampai memperlakukan istri aja kalau udah sampai puncak marahnya nggak boleh sampai menyakiti. Iya, betul. Ya udah deh, ini lagi hujan-hujan aku pengen bikin pisang goreng. Tadi doa aku dulu udah yuk, ambil lagi hujan. pisang tanduk. Doa Yuk. mudah-mudahan berkah rumah tangga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, berkahilah kami atas turunnya hujan. Berikan manfaat. Amin. Mana? Pisangnya dibakar ya? Ya boleh deh. Udah, sebentar Atau ya. ke sini? Iya.